hari ini memang hari-hari penuh dengan was-was. Saya kapan hari juga sempat ditelepon oleh Ustadz Abdul Somad untuk bisa lebih wise gitu. Kita dilema, hari ini guru-guru kita dipreteli satu-satu dengan tanpa bisa dijelaskan. Saya tidak ingin menuduh kiri kanan, tapi kita lihat betapa cerdasnya Anies Baswedan. Anies Baswedan ketika ada gejala COVID positif, dia tidak mau ke rumah sakit. Pokoknya semua yang dibawa ke rumah sakit, jodolnya sampai ke liang kubur. Tapi kalau yang di rumah, dominan pulang. Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Mohon maaf, di masjid. Pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha enggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa. Kok sampai tanggal 20? Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Nah, rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat ke saudara kita sekarang. Jangan pernah takut dengan rezim setan iblis yang sudah dikuasai komunis. Mereka bekerja untuk komunis. Terobos di mana semua tempat-tempat penyekatan, perbatasan-perbatasan. Indonesia milik kita. Merdeka Indonesia dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Ya. Tadi masih PCP sama Remisimin ya? Ya. Hari-hari belakangan ini, hampir setiap hari, kita selalu membaca di media-media sosial, di wall-wall Facebook, Instagram, Twitter, banyak sekali netizen yang mengumumkan berita-berita duka. Di kenongan-kenongan kampung, speaker-speaker masjid juga banyak mengumumkan tentang berita duka. Berita-berita sejenis juga berseliweran mengabarkan sanak saudara, keluarga, sahabat-sahabat, atau orang-orang di sekitar kita yang wafat akibat COVID-19. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dari mengganasnya wabah ini. Dan bagi yang meninggal, semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Kita semua seperti tidak percaya dengan melonjaknya kasus COVID akhir-akhir ini. Tingkat penyebaran dan penularannya naik begitu sangat tajam. Padahal, seperti yang kita ketahui, beberapa bulan yang lalu, angka penularannya rata-rata masih di bawah 8.000 per hari. Banyak daerah-daerah yang dengan status zona hijau. Tapi kini, penyebaran virus ini semakin masif. Manusia-manusia pada bertumbangan, bergelimpangan, meregang nyawanya. Banyak tenaga medis yang kewalahan, kelelahan. Kasus-kasus rumah sakit yang kekurangan tenaga kesehatan pun, ruang isolasi, tabung oksigen, serta obat-obatan menjadi beranda semua media berita. Belum lagi para mafia-mafia obat-obatan yang mencari untung di tengah masyarakat yang sekarat akibat hantaman COVID-19 ini. Kemarin saja, Ivermectin harganya dari mungkin sekitar puluhan ribu, tapi para oknum-oknum baik distributor, apotik, dan para penjual obat yang tidak bertanggung jawab menimbun obat-obatan tersebut, menimbun alat-alat kesehatan yang padahal sangat diperlukan oleh pasien COVID-19. Dan tiba-tiba harga jadi hingga ratusan ribu rupiah. Kepedihan ini semakin kita rasakan. Dan belum lagi berita-berita hoax
fitnah, kabar bohong yang berseliweran di media sosial yang semakin membuat masyarakat kita semakin terpuruk. Di saat Pak Jokowi sedang berjuang agar rakyatnya bisa survive di tengah pandemi COVID-19 ini, para pembenci-pembencinya sibuk menyerang beliau dari berbagai arah, sibuk menyerang beliau dengan berbagai tema. Dan tujuan para kadrun ini begitu jelas, bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Mereka sering membuat kegaduhan-kegaduhan. Mereka sering membuat provokasi dengan berbagai cara lewat gerakan inkonstitusional. Saya lagi di Padang, makan di restoran Kampung Sawah, Bebek Sawah. Rame, nggak ada jaga jarak, ada bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah, jangan panik, terus saja lawan pemerintahan zolim. Ayo selamat makan rekan-rekan semua. Para kadrun selalu berupaya untuk membuat agar wabah pandemi ini semakin membesar. Segala daya upaya pemerintah untuk mengatasi wabah pandemi ini selalu di-underestimate oleh kaum kadrun pembenci ini. Oh, kalau saya tidak percaya dengan corona loh Pak. Saya tidak percaya dengan yang namanya corona. Saya secara pribadi jujur dan terus terang, saya sebagai masyarakat kecil, saya komitmen, saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Saya secara pribadi saya siap dites, memeluk orang yang terdampak, yang katanya terdampak corona atau COVID-19. Saya siap dipertemukan, memeluk. Kalau saya tidak mati dan kalau saya tidak apa-apa, tolong Indonesia Raya ini katakan tidak ada yang namanya corona. Satu, karena tujuan mereka jelas, yaitu ingin melengsarkan Jokowi. Pemerintah memang harus berjuang keras mengatasi masalah ini, baik wabah pandemi ini, dampak ekonomi dari wabah pandemi ini, serta para mafia obat dan alat-alat kesehatan. Belum lagi para kadrun-kadrun laknat yang selalu menyebar fitnah, berita bohong, propaganda dengan tujuan untuk agar masyarakat membenci pemerintah. Gerombolan ini dengan sangat terstruktur memanfaatkan situasi ini. Dai-dai kadrun membangun narasi-narasi busuk yang membentur-benturkan suasana pandemi dengan sentimen agama. Para kadrun selalu membuat propaganda agar masyarakat tidak mematuhi PPKM. Vaksinasi dicampur racun, vaksinasi dicampur chip. Dan kata kadrun, PPKM bertujuan agar kita tidak bisa merayakan Idul Adha dan lain sebagainya. Sungguh biadab memang. Mereka berusaha merusak kehidupan ini. Saya berharap pemerintah berlaku tegas pada oknum-oknum bangsat ini. Tangkap dan ancam mereka dengan hukuman maksimal. Biarlah urusan fitnah hoax dan propaganda kami, para pecinta NKRI ini, yang akan mengkonternya. Buat para militan pecinta NKRI, ayo rapatkan barisan. Kita counter mereka, kita hadapi mereka, dan jangan biarkan mereka menyebarkan segala provokasi. Dengan melawan mereka secara langsung, berarti kita sedang membantu menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Dengan membatasi penyebaran hoax mereka, berarti kita sedang menyelamatkan ribuan nyawa tetangga-tetangga kita, termasuk nyawa keluarga kita sendiri. Jadi, kini saatnya kita bergandengan tangan bersatu. Tidak ada cara lain selain kita menghadapi suasana ini dengan tetap berpikir rasional dan hati yang dingin. Sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Siti Aisyah rahimahullah, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun. Lalu Rasulullah SAW memberitahuku,
Dahulu, taun adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa taun, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridhonya, seraya menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Salam Jokowi 3 periode. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata.